Saudara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan 36,67% anggaran proyek PSN diduga dipakai untuk kepentingan pribadi. Kepala PPATK menyebut dana tersebut masuk ke ASN, politisi, serta pembelian aset. PPATK menemukan ada 36,81% dana yang teridentifikasi terkait kegiatan operasional pembangunan. Namun sepertiga lainnya atau 36,67% justru masuk ke kantong pribadi mulai dari ASN hingga politisi. PPATK mengamati, mencermati, melakukan analisis mendalam. Terdapat sebesar 36,81% dari total dana masuk ke rekening subkontraktor yang dapat diidentifikasikan sebagai transaksi yang terkait dengan kegiatan operasional pembangunan. Sedangkan sekitar 36,67% diduga digunakan untuk pembangunan yang tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut. Artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Hasil pemeriksaan mendalam terhadap transaksi yang tidak terkait dengan pembangunan proyek teridentifikasi mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil sebagai aparatur sipil nasional, politikus, serta dilakukan pembelian aset dan investasi oleh para pelaku. Terkait dengan proyek infrastruktur, kami secara khusus sudah koordinasi dengan Kemen BUMN ya, dan sudah dilakukan pembahasan, bahkan sudah bertemu dengan para pengampu dari perusahaan-perusahaan BUMN di bidang karya. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut diduga ada 36,67% anggaran proyek strategis nasional atau PSN yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Laporan itu berasal dari 1.847 laporan transaksi keuangan mencurigakan dari Januari hingga November 2023. Uang itu diduga masuk ke kantong ASN, politikus, serta pembelian untuk aset dan investasi. Kemenko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut 190 proyek strategis nasional yang telah dirampungkan hingga akhir 2023. Menurut Kemenko Perekonomian ada 1.515,4 triliun rupiah lebih investasi PSN hingga akhir 2023. Terdapat 30 proyek dan 9 program PSN yang beroperasi sebagian, kemudian 50 proyek lain dalam tahap konstruksi. Pemerintah juga akan menambah PSN yakni mega proyek Tanggul Pantai. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menemukan adanya pendanaan dari luar negeri atau asing. Dana ini disebut-sebut diterima bendahara 21 partai politik di tanah air sepanjang 2022 hingga 2023. Meski tak merinci daftar partai politik yang dimaksud, tapi PPATK memastikan terjadi peningkatan yang signifikan. PPATK menyebut berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait dengan temuan ini. Ini dari 21 partai politik kita temukan, itu tahun 2022 itu ada 8.270 transaksi. Kemudian meningkat di tahun 2023 ada 9.164 transaksi. Jadi mereka juga termasuk yang kita ketahui menerima dana dari luar negeri ya. Teman-teman bisa lihat di sini di tahun 2022 penerimaan dananya hanya 83 miliar, kemudian meningkat di tahun 2023 menjadi 195 miliar. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI, Kaisang Pangarep menyebut partainya salah memasukkan data laporan awal dana kampanye. Dalam data laporan awal dana kampanye di KPU, PSI menerima sekitar 2 miliar rupiah dan mengeluarkan Rp180.000 per 7 Januari 2024. Kaisang mengonfirmasi seharusnya dana awal kampanye PSI mencapai belasan miliar. Kaisang mengaku kesalahan pengisian laporan dana kampanye dan akan mengirimkan perbaikannya dalam pekan ini. Ini yang kita 180.000, itu salah input, nanti dibenerin, nanti bendahara umum yang akan infokan. Udah. Berarti salah input doang mas atau? Itu salah, ada nanti sekitar berapa ya? Belasan kalau nggak salah. Belasan apa nih? Belasan juta? Belasan juta sih. Belasan miliar mas? Ada. Nanti nunggu aja, nanti ada dari bendahara umum aja langsung. Belasan rupiah, belasan juta, apa belasan miliar? Ya itu. Oh alah.
Baru kemarin malam saya lagi minta untuk benerin semua. Hari ini insya Allah udah selesai, kan revisinya maksimal hari Jumat gitu. Nanti akan ada revisi. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar tanggapi soal temuan PPATK terkait transaksi dari luar negeri yang mengalir ke rekening bendahara 21 partai politik. Muhaimin tegaskan temuan itu diusut tuntas. Hal ini disampaikan Muhaimin di Blitar, Jawa Timur. Muhaimin menyebut PPATK mengusut tuntas temuan dana mencurigakan ke bendahara parpol, sedangkan polisi tak tinggal diam. Usut PPATK membuktikan dan polisi jangan diam. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyebut siap menjalani debat keempat Pilpres 21 Januari mendatang. Soal penggunaan singkatan dalam debat mendatang, Gibran menjawab tidak. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap melakoni debat Cawapres kedua. Soal penggunaan singkatan dalam debat keempat, Gibran hanya menjawab singkat enggak, kata siapa. Katanya masih tetap akan menggunakan singkatan nih Mas dalam debat besok. Kapan Maret belum? Kemarin busuan. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD bicara soal temuan PPATK terkait transaksi dari luar negeri yang mengalir ke rekening bendahara 21 partai politik. Mahfud berharap penegak hukum bertindak tegas dan tidak terpengaruh politik. Mahfud MD meminta institusi penegakan hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Polri bertindak lanjut temuan aliran dana masif oleh PPATK tanpa terpengaruh politik. Sebelumnya PPATK menemukan adanya aliran dana mencurigakan ke bendahara parpol yang naik dari 83 miliar rupiah di 2022 menjadi 195 miliar di 2024. Kan sudah ditindaklanjuti oleh PPATK, dilaporkan ke KPK, Kejaksaan, ke polisi. Kita tunggu. Dan kita berharap KPK, Kejaksaan, dan kepolisian itu tidak terpengaruh oleh politik. Kalau memang ada, singkat aja.